Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada minggu pagi hari ini kita boleh bersatu di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk melatih satu lagu pujian yang nomor kedua berjudul Kidung Agung. Kita akan melatih lagu ini 2 kali saja. Lalu untuk yang setelah bait kedua, saya akan serahkan kepada liturgis. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kita bisa bertemu bersama-sama, kita bisa kembali berbakti kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati kita, baik yang di ruangan ini maupun juga yang mengikuti online. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kebaktian pada pagi hari ini dimulai dan didasari di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra,
Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu nomor 1, Ini Dunia Bapa. Ini dunia Bapa, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, memuji Pencipta. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berdaya, Ya berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku bersuka, umat semua memuji Dia, nyatakanlah tangan-Nya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau kami diingatkan bahwa ini dunia Bapa. Ya Tuhan, kadang-kadang kami lupa kalau ini adalah dunia Bapa. Seringkali kadang-kadang kami terlalu khawatir, karena kami seperti berjalan sendiri, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, mohon ampunilah kami. Kalau kami kadang-kadang kami kurang iman, dan tariklah kami supaya kami menjadi orang yang tidak mempermalukan nama-Mu, tetapi bisa memuliakan nama-Mu di dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik. Tuhan, tolong mampukan kami, karena tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi terang di dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Dan kiranya ini juga membuat kami juga bisa mengampuni orang-orang yang lain yang ada kesalahan, bisa menerima mereka dan bisa membawa mereka ke dalam Tuhan. Dan kiranya kami bukan hanya menjadi orang yang mengetahui firman-Mu, tetapi kami bisa dimampukan untuk bisa melakukan dan dengan sukacita kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaktian pada pagi hari ini, mohon kiranya Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2, Kidung Agung, lagu nomor 2. Oh Tuhan, dariku cepat mengikut-Mu, hatiku dengan-Mu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harum-Mu. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku, Kau milikku dan milik-Mu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, gantun iring di Kau selat. Sekali lagi kita nyanyikan. Oh Tuhan, dariku
cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku diring di kau selalu. Puji Tuhan, kiranya lagu ini menjadi doa kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Markus. Mari kita membuka Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8, kita membaca ayat 1 sampai 9. Markus pasal 8 ayat 1 sampai 9, kita akan membaca bertanggapan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikannya. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya, ayat ini kebetulan bertepatan dengan kita nanti mau ada janji iman, yaitu besok Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini seperti konteksnya kita ya, kita di sini itu orang yang sangat sedikit, sangat yang jauh daripada mampu untuk membangun gedung yang begitu besar. Mampu secara keuangan, mampu secara pengetahuan, ya juga untuk memanage, untuk melayani, itu kita jauh daripada mampu. Bapak Ibu sekalian, tetapi biarlah kita melakukan apa yang kita bisa, karena itu yang kita bisa. Ya Tuhan sudah waktunya, ini sudah jalan, maka kita semua melakukan apa yang kita bisa, dan kiranya Tuhan yang bekerja. Waktu nanti Tuhan bekerja dan Tuhan bisa menggenapi, dan waktu itu kita jangan lupa, karena itu bukan hebatnya kita, tetapi adalah satu pertolongan dari Tuhan, dan mandat dari Tuhan kepada kita semua yang di sini, untuk bagaimana bisa dipakai oleh Tuhan. Ya kiranya ayat ini bisa menguatkan kita, dan kita masing-masing bisa berdoa bergumul di hadapan Tuhan. Ya, apakah yang kita bisa berikan, apakah yang kita bisa berikan di dalam kesusahan, di dalam kekurangan. Saya percaya Tuhan adalah melihat hati, dan Tuhan itu tidak kekurangan. Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara yang di luar daripada perkiraan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan, kita menyanyi lagu nomor 3. Ingat akan nama Yesus. Lagu ini lagu yang sangat indah Bapak Ibu sekalian. Saya rasa saya ada feeling orang yang menciptakan ini bukan hanya dia tahu firman Tuhan, tetapi dia lakukan firman Tuhan, lalu dia di waktu ditolong sama Tuhan, dia ada sukacita, ada kekuatan, lalu dia bikin lagu ini. Lagu nomor 3, Ingat akan nama Yesus.
Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku memuji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat ke warta. Ada beberapa Bapak Ibu yang akan saya bacakan di warta ini. Yang pertama yaitu ada seri PA gitu ya. Ada PA khusus seri Raja-Raja nomor 1 ya oleh Vikaris Bakti Anugrah dan Vikaris Imelda Ginting di GRI Citra Raya, yaitu Kamis ini ya, tanggal 7 Oktober jam setengah 7 malam. Ya, bisa disaksikan juga datang ke sini maupun juga secara online. Lalu Bapak Ibu sekalian juga ada PA khusus bagaimana menafsir Perjanjian Lama yang nomor 2. Itu ada 5 sesi gitu ya oleh Pendeta Aiter dan Vikaris Bakti Anugrah di GRI Kertajaya dan juga bisa disaksikan secara online. Lalu Bapak Ibu sekalian juga ada acara remaja yang terbuka untuk umum gitu ya. Ini untuk Zoom, memakai Zoom gitu ya. Itu tentang Ini Kak Aku, tentang benci nomor 2 oleh Vikaris Imelda Ginting. Bapak Ibu sekalian, lalu doakan untuk acara janji iman daripada GRI Citra Raya dan Sekolah Kristen Logos, Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya hal ini kita bisa mendukung dan kita bisa mendoakan acara janji iman ini. Lalu nomor 3 kita ada lagi, yaitu dibuka pendaftaran katekisasi angkatan ke-17 ya daripada GRI Citra Raya dan angkatan ke-22 daripada GRI Kertajaya. Ya, katekisasi itu akan pertama dilaksanakan yaitu Senin 25 Oktober. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut daripada kelas katekisasi ini, silakan mendaftarkan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada permohonan dan pemberkatan nikah daripada Saudara Stephen Ardian dan Saudari Eli Ermawati hari Sabtu 9 Oktober ya, berarti ini minggu depan, Sabtu depan ya, jam 11 oleh Pendeta Bayu Wijotomo, tempatnya yaitu di GRI Kertajaya. Jika ada keberatan yang sah dari jemaat, bisa menghubungi sekretariat. Ya, ini ada fotonya ya, Stephen dengan Eli. Demikian Bapak Ibu warta hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat ya. Kita hari ini ada beberapa pokok doa syafaat. Yaitu Bapak Ibu sekalian, mari kita juga doakan yang sekarang ini mungkin rombongan dari Jakarta sudah berangkat gitu ya. Mungkin sebentar lagi mereka sudah berangkat, mereka akan berangkat hari ini mereka ke Solo, lalu Solo nanti malam ada peresmian daripada GRI Solo. Lalu besok pagi-pagi mereka sudah berangkat ke Surabaya. Jadi Surabaya sudah padat, sudah ada beberapa acara yang sudah menunggu. Setelah itu Pak Tong akan terus sampai malamnya itu ada di GRI Kertajaya. Lalu lusanya pagi-pagi Pak Tong sudah pergi lagi. Dia mesti ada mampir ke satu kota lagi, setelah itu dia baru ke Semarang, kira-kira gitu ya. Ke satu kota lagi yaitu ke Jogja, untuk ada janji iman di kota Yogyakarta. Ya, mari kita doakan. Yang pertama, rangkaian ini mohon kiranya Tuhan beri Pak Tong kesehatan, kekuatan, dan juga rombongan keselamatan. Mereka harus traveling dengan rombongan yang lumayan banyak.
Kiranya Tuhan memberi keselamatan. Lalu yang kedua, kita juga berdoa untuk acara di Kertajaya. Mohon kiranya Tuhan yang menyertai dan kiranya Tuhan yang mencukupkan dan kita juga bisa diberikan sesuatu yang secukupnya, yang memang sesuai dengan porsi kita. Yang ketiga, mari kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia di dalam menangani korupsi. Kiranya ada orang-orang yang berani, yang bisa dipakai oleh Tuhan mencintai daripada negara ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita kembali menyanyi lagu nomor 3, bait yang ketiga saja. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Dia selalu beri penghiburan, ku mau puji namamu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa rangkaian daripada 3 kota ini. Dan kita juga khusus berdoa untuk Geri Solo nanti malam. Dan juga besok lusa daripada Geri Jogja. Kiranya Tuhan memimpin acara tersebut. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Ada berkat Tuhan yang datang, baik di Solo, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin Tuhan yang menolong untuk orang-orang yang sudah mau rela jauh-jauh datang. Dengan memberikan waktu, memberikan uang, memberikan kesehatan mereka untuk mereka bisa jauh-jauh datang. Mohon kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam perjalanan, berikan keselamatan kepada mereka. Dan kami khusus berdoa untuk Pendeta Stephen Tong. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati Pak Tong. Di dalam masa tuanya, dia selalu care dengan cabang-cabang yang mau meluangkan waktu sehingga untuk datang, untuk mengumpulkan dana. Mohon kiranya Tuhan yang menolong ya Tuhan. Engkau yang memberkati Pak Tong. Dan kiranya firman-Mu yang akan dibagikan, kiranya juga bisa memberi satu penyegaran kepada kota-kota yang dikunjungi. Kami khusus berdoa untuk Solo dan khusus berdoa untuk Jogja. Tuhan, mohon kiranya Tuhan yang mencukupkan khusus untuk Jogja daripada pembangunan mereka, supaya Tuhan, nama Tuhan juga bisa dimuliakan di kota Jogja, dan ada banyak mahasiswa di sana, mereka juga bisa dimenangkan menjadi anak-anak Tuhan di masa depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama untuk acara besok. Mohon kiranya Tuhan yang memimpin, dan Tuhan sudah mengajarkan untuk kita berdoa, memberikan kami makanan yang secukupnya, dan kiranya dana yang secukupnya juga bisa masuk, dan kita bisa bergunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk acara besok ya Tuhan. Kami percaya itu jauh daripada kemampuan kami. Baik dari segala hal, jauh daripada kemampuan kami. Tuhan, Kau kiranya Tuhan yang menolong kami, yang gentar ini, yang tidak layak ini. Mungkinnya Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang mencukupkan yang ada Tuhan, bukan kurang dan bukan lebih ya Tuhan, tetapi sesuatu yang cukup sehingga tidak diboroskan, tetapi kami bisa memakai dengan baik. Tuhan tolong ya Tuhan, kiranya baik Geri Citra Raya maupun Sekolah Logos ini ya Bapa, yang sudah berdiri dengan begitu gentar, kiranya kami juga bisa dipakai oleh Tuhan di masa mendatang di tanah Citraland ya Tuhan. Kiranya kami bisa menjadikan satu mercusuar, menjadikan satu berkat, menjadikan satu terang ya Tuhan di sana. Mohon kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Kau kirimkan orang-orang yang melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia di dalam memerangi korupsi di Indonesia. Bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk sesuatu yang begitu sulit yang sudah mengakar di Indonesia ya Tuhan, yaitu cinta akan uang. Ya Tuhan, mungkin ya Tuhan yang menolong. Tetapi kami percaya masih ada orang-orang yang Tuhan pilih, yang tidak cinta uang, yang mereka cinta akan negara ini. Tuhan, kiranya negara ini bisa menjadi baik, bisa menjadi sejahtera, karena mencintai rakyatnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang-orang yang mencintai rakyat ini, sehingga karir mereka bisa naik, mereka diberi keberanian untuk bisa bagaimana mencintai negara ini, mencintai rakyat ini ya Bapa, sehingga ada masa depan untuk Indonesia. Mohon kiranya Tuhan yang menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyi lagu nomor 4, 2 bait saja. Kemudian waktu akan saya serahkan kepada Cikaris Bara. Lagu nomor 4, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Hitunglah berkatnya satu persatu, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat menekanmu, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitunglah berkatnya, kau takkan ragu, kau kan memuji Dia sepanjang waktu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu, hitung yang melimpah limpah. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini sudah on ya? Oke. Kita bersyukur pada Tuhan, Surabaya sudah makin membaik, Indonesia juga termasuk yang jadi rujukan untuk penanganan COVID. Kemudian kita diberkati Tuhan dengan begitu banyak anugerah yang luar biasa sekali. Kita akan segera mulai membangun rumah Tuhan. Ya, kita berharap ada persembahan yang terkumpul dari kita sekalian, kita boleh berbagian untuk pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kita tidak tahu dari mana, tapi kita bergantung kepada Tuhan dan kita bersyukur pada Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang besar. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Ini saya lihat juga ada beberapa Bapak Ibu dan jemaat yang sudah lama tidak hadir. Kemudian tadi saya lihat ada satu Bapak, Pak Stefanus, betul ya Pak ya? Dari Gary Bintaro. Apakah ada lagi di sini yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya, cuma Pak Stefanus. Ada? Oh ya, ini dari Bu Ona ya. Ini dari mana? Dari Papua ya, betul ya? Oh, lihat ya. Dari mana ini? Oke ya. Ya, kita bersyukur ya, ini ada rekan-rekan yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kita di sini setiap minggunya. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan salam satu dengan yang lain, mengatupkan tangan, kita menyanyi lagu Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan begitu banyak dan tidak terhitung bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami pun juga diberikan anugerah untuk bisa mempersembahkan ucapan syukur kami dalam berbagai bentuk. Tuhan kiranya menolong kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, hati kami dipenuhi dengan perasaan syukur
dan hati kami dipersiapkan oleh Roh Kudus Tuhan, telinga kami, pikiran kami dikuasai sepenuhnya. Dan kami juga memohon Tuhan menolong hamba Tuhan untuk membagikan firman bagi kami sekalian. Demikian juga kami memohon anugerah Tuhan untuk menguduskan, menyucikan, melayakkan kami lagi. Biarlah kami boleh dibersihkan, dipenuhi dengan Kristus dan mendapatkan firman Tuhan lebih lagi supaya kami menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak habis-habis bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita akan masuk hari ini ke dalam pembahasan dari kitab Imamat. Kita masuk ke dalam Imamat yang ketiga. Nah, kalau kita baca di sini bahasa Indonesia memberikan judul adalah korban keselamatan. Korban keselamatan. Tetapi di dalam bahasa aslinya juga memberi pengertian tentang korban shalom, korban pendamaian. Tapi ada juga yang menyatakan ini juga adalah sebagai persekutuan dengan Tuhan. Jadi ada beberapa aspek memang yang muncul di dalam bagian ini. Nah, kita akan membacanya. Nah, tetapi sebelumnya saya mau memberikan sedikit highlights dalam dua korban yang sebelumnya. Jadi ini adalah 3 korban yang dicatat di dalam pasal bagian awal dari Imamat dan semuanya adalah korban yang tidak wajib. Korban yang tidak wajib yang datang diberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mewajibkan. Nanti di pasal 4, pasal 5 ada korban yang wajib. Tetapi ini adalah korban yang tidak wajib. Diberikan, tetapi waktu diberikan ada satu syarat. Harus memberikan yang terbaik dan tidak boleh bercacat. Nah, itu adalah syaratnya. Korban yang pertama, korban bakaran, itu menyatakan konsekrasi atau penyerahan sepenuhnya. Karena itu dibakar sampai habis. Ya, tidak ada yang dinikmati sama sekali. Jadi korban bakaran itu menyatakan persembahan diri habis-habisan. Sedangkan di dalam bagian yang kedua, korban sajian, itu adalah korban yang menyatakan ibadah, yang menyatakan pelayanan kepada Tuhan. Jadi setelah menyerahkan diri habis-habisan, memberikan diri kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, kemudian melayani Tuhan, maka sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu korban keselamatan. Nah, korban keselamatan ini adalah korban yang berkaitan dengan satu sukacita, sesuatu yang dirayakan pada waktu seseorang datang menghadap Tuhan dan juga dia bersekutu dengan Tuhan, tapi juga dalam hal ini dengan imam yang melayani. Nah, kita melihat detail dari korban keselamatan ini ada catatan kakinya, nanti yang muncul detailnya di dalam pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Nah, saya akan sebelum kita masuk ke dalam pasal yang ketiga, ini akan ada panjang sekali, tetapi saya akan mencoba menelusuri dari pasal ke-7 terlebih dahulu. Mari kita lihat dari pasal yang ke-7 ya, disebutnya di dalam bahasa Indonesia korban keselamatan, tapi itu juga bahasa Inggrisnya peace offering atau korban pendamaian, atau ada yang mengatakan korban shalom atau korban ucapan syukur, thanksgiving atau offering atau well-being offering. Nah, saya akan bacakan dari pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 21, saya akan bacakan cepat, kita boleh mengikuti ya. Pasal 7 ayat 11 sampai 21, inilah hukum tentang, Indonesia mengatakan korban keselamatan, tapi korban pendamaian atau korban ucapan syukur yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. 12, pasal 7:12, jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkan roti bundar yang tidak beragi, diolah dengan minyak, roti tipis tidak beragi, diolesi dengan minyak, roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Jadi semua ada 3 macam roti ya yang diberikan. Lalu kemudian ia harus mempersembahkan persembahan itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Jadi selain 3 macam roti itu masih ada korban syukur yang menjadi korban keselamatan. Nanti ada korbannya, nanti kita lihat di dalam pasal yang ketiga ya.
Dan daripadanya yang ini setiap bagian persembahan itu harus persembahkan dengan 1 roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Dan persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan atau korban ucapan syukur, korban pendamaian ya. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu, sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela. Nah jadi ini ada korban ucapan syukur, lalu korban nazar dan korban sukarela. Haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan hari. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai pada hari ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, atau korban pendamaian atau korban persekutuan itu, maka Tuhan tidak akan berkenan akan orang yang mempersembahkannya. Dan korban itu akan dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik. Dan orang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, jangan dimakan. Haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tapi orang yang memakan daging korban dari korban pendamaian atau korban ucapan syukur yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seorang kena kepada sesuatu yang najis, pada kenajisan berasal dari manusia, hewan, binatang, merayap dan sebagainya, yang makan daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, kita melihat di sini ya. Di sini ada gambaran tentang pemberian korban yang tidak wajib. Nah, kalau kita baca di dalam pasal yang ketiga, nanti silakan nanti Bapak Ibu boleh membaca pasal yang ketiga ya, akan detailnya itu muncul. Maka kita akan menemukan korban keselamatan itu pasal 3 ayat pertama. Nah, dia berikan seorang jantan, seekor lembu jantan atau betina, atau dia akan memberikan itu adalah kambing domba yang jantan atau yang betina, dan dia dapat memberikan jadi bisa lembu, bisa kambing, bisa juga domba begitu ya. Dan diberikannya nanti kalau kita baca dalam pasal ketiga itu diberikan di pelataran itu ya, tabernakel, di dalam ruang di depan pintu masuk itu ada outer court ya, pelataran luar diberikan di situ. Dan kemudian waktu diberikan, saya langsung saja nanti Bapak Ibu bisa baca ya, dia akan meletakkan tangannya di atas binatang korban itu ya. Dan beserta dengan roti dia berikan dia lalu membunuhnya di depan pintu masuk dari pintu dari tabernakel itu. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang saya langsung lompat. Dulu mungkin kita pernah nyanyi lagu yang saya nggak tahu sekarang masih dinyanyikan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Nah, ini ada hubungan dengan ini. I will enter his gate with thanksgiving, ya, with praise. Jadi aku akan datang ke dalam pintu gerbang rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Ini ada hubungan dengan bagian ini. Jadi dia datang memberikan korban itu dengan ucapan syukur. Lalu yang tadi yang kita baca, dia memberikan 3 macam roti atau 3 macam kue. Tapi bukan kue yang seperti kita pikir sekarang. Roti yang bersama-sama diberikan dengan daging persembahan korban itu. Dan itu haruslah roti yang tidak beragi. Lalu kemudian setelah binatang itu disembelih, maka imam ini nanti akan menampung darahnya lalu menyiramkan sekeliling altar, sekeliling mesbah tembaga, mesbah korban bakaran itu dengan itu. Dan sebagaimana juga ini yang dilakukan pada waktu mesbah korban di dalam korban bakaran yang pasal pertama. Jadi di mesbah yang sama. Lalu setelah itu dia akan menaruh di atas korban bakaran itu satu yang bernyala-nyala ya, semua bagian lemak dari tubuh hewan nanti yang kita baca itu ya, bersama dengan ginjal. Nanti kita akan bahas sedikit ya, yang terbungkus dalamnya. Dan juga kalau dalam domba ekornya harus yang gemuk untuk dibakar dengan api. Wah, ini menarik ya.
Lalu kemudian setelah itu dia mempersembahkan masing-masing dari roti dari yang tidak beragi yang berbeda itu, dan satu potong roti beragi itu dipersembahkan sebagai persembahan heave offering, apa itu ya? Persembahan unjukan. Jadi persembahan unjukan. Lalu setelah itu dia ada dada dari binatang itu diayunkan ke depan dan ke belakang. Nah ini lucu sekali ya. Angkat kaki dan membungkuk ke bawah. Sebagai tanda dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi ini ada detail-detailnya yang diberikan. Lalu kemudian setelah itu si pemberi itu dia akan memberikan untuk dirinya sendiri dan kepada para pelayan imam yang lain. Jadi sang imam itu setelah mengayunkan itu dia mengambil bagiannya. Lalu kemudian dia akan mengangkat 3 kue dan roti dan paha itu yang sudah dilambaikan. Nah, ini menarik sekali ya bagian-bagian detail semacam ini. Ini sekali lagi adalah persembahan yang tidak wajib setelah pasal pertama dan pasal kedua. Pasal pertama berkaitan dengan orang yang mempersembahkan diri sepenuhnya dibakar habis kepada Tuhan. Kemudian pasal yang kedua kemudian membahas tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Nah, kemudian di dalam bagian ini adalah bagian yang berhubungan dengan korban ucapan syukur. Nah, korban ucapan syukur seperti yang tadi sudah kita baca, itu ada hubungan dengan 3 macam korban. 3 macam korban. Dan itu muncul di dalam Mazmur 56. Mazmur 56. Jadi ada 3 macam korban yang diberikan di situ yang tadi kita baca. Mazmur 56 ayat 13 dan ayat 14. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jadi di sini ada korban yang diberikan karena nazar, karena sumpah. Lalu ada juga yang berupa ucapan syukur ya. Jadi ada yang berupa ini kita sebutnya thank offering, menyatakan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan berkat yang boleh dikatakan tidak terduga, Tuhan membebaskan. Nah, di dalam kasus orang Israel, ini adalah sesuatu yang layak mereka lakukan karena mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi waktu mereka dilepaskan, mereka dibawa kepada Tuhan untuk beribadah dengan Dia di padang gurun, mereka mempersembahkan ucapan syukur. Mereka thanks offering atau di sini juga korban pendamaian. Nah, pendamaian tidak akan terjadi di antara manusia dengan Tuhan kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu melakukannya. Jadi dia bisa berdamai, dia bisa memperoleh persekutuan pendamaian ini dengan Tuhan karena dia sudah didamaikan terlebih dahulu. Ya, Tuhan Yesus misalnya dalam kitab Wahyu mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Orang kalau bukakan pintu, maka aku akan masuk dan dia akan bersekutu dengan aku. Nah, itu terjadi di antara orang percaya dengan Tuhan. Kita sudah berdamai, bukan akan berdamai maka kita kasih korban pendamaian ini. Jadi ini berbeda ya. Bukan mau berdamai terus kita kasih korban. Bukan, kita sudah didamaikan terlebih dahulu. Tuhan sudah lepaskan terlebih dahulu. Lalu sebagai ucapan syukur saya memberikan korban pendamaian itu. Jadi Mazmur tadi mengatakan aku akan korban syukur akan kubayar kepadamu. Jadi dia melihat ada pembebasan dari Tuhan. Nah, korban semacam ini kalau kita tarik di dalam zaman sekarang adalah sesuatu yang dapat kita lakukan waktu kita melihat Tuhan sudah melepaskan kita dari hal yang sulit, hal yang tidak terduga. Lalu kita mengucap syukur dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang kedua adalah dia korban nazar atau sumpah. Dia menyatakan ucapan syukur atas berkat, atas kelepasan yang diberikan. Nah, tapi kan itu kan ucapan syukur. Nah, tapi sebelumnya dia bersumpah dulu dan dia memberikan korban ini. Jadi dia mungkin ada orang yang begini, Tuhan, saya bersumpah kalau Tuhan menolong saya demikian, saya akan berikan ini. Tapi sebelumnya saya memberikan ini terlebih dahulu karena
mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Jadi ada yang vow, itu sumpah sebelum, dan kemudian thanks offering itu sesudah. Jadi sebelum dia memberikan ini, dia datang memberikan persembahan, dan setelah dipenuhi dia datang lagi memberikan. Kita ingat ini dalam peristiwa mamanya Samuel. Ingat ya, waktu Samuel belum lahir, Hana itu datang dan memberikan korban kan ya. Dia kemudian semacam sumpah gitu. Lalu Imam Eli mendengar, lalu doanya didengar, dan kemudian setelah itu Tuhan menjawab doanya, Samuel lahir, dan setelah itu nanti pada waktu Samuel lahir, waktu dia usia berapa itu dia datang kembali memberikan korban persembahan lagi. Ucapan syukur lagi, sekali lagi kepada Tuhan. Jadi dia meminta sesuatu kepada Tuhan, dia datang, lalu dia setelah itu dia mendapatkan, dia berikan sekali lagi kepada Tuhan. Lalu ada lagi yang menyebut ini sebagai free will offering. Free will jadi gak ada alasan. Pokoknya saya cuma mau memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa Tuhan memberkati apa. Saya memberikan persembahan ya semata-mata karena dia Tuhan. Sudah. Karena dia Tuhan, karena dia baik, karena dia adalah Allah yang perkasa, saya berikan persembahan. Sama seperti orang kadang-kadang kepada orang yang dihormati begitu ya. Kepada kadang-kadang pejabat kah atau apa, orang ya cuma kasih begitu saja begitu. Tidak ada niat untuk memperoleh berkat atau sumpah atau apa. Jadi ada 3 macam ini, tapi ini semuanya berhubungan dengan ucapan syukur, dengan persekutuan, dengan adanya perdamaian, dengan adanya peace dengan Tuhan. Dan di mana hal itu tidak terjadi kalau Tuhan belum melepaskan mereka terlebih dahulu. Jadi ini adalah sesuatu yang diberikan. Nah, maka di sini ada satu sukacita yang sangat besar karena korban pendamaian atau korban persekutuan ini adalah berkat yang diterima karena Tuhan itu bersatu dengan umat covenant. Waktu Tuhan bersatu dengan umat covenant, ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan, dan ini dinyatakan di dalam apa? Di dalam pesta yang pokoknya dia kasih saja. Dia mengucapkan syukur saja. Dan dia memberikannya itu, nah coba kita lihat, dia berikan pertama-tama kepada Tuhan, lalu kepada imam, baru terakhir kepada dirinya sendiri. Nah, kalau korban bakaran itu menyatakan self surrender apa ya, dia mempersembahkan diri yang penuh, maka korban pendamaian ini mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Jadi kalau di dalam korban yang sebelumnya itu presentasi atau dia memberikan itu yang terbaik, di dalam korban bakaran itu memakan Tuhan, kemudian membakar habis Tuhan, api itu dibakar di atas korban bakaran. Maka sekarang di sini ada suasana pesta di dalam korban yang jenis yang ketiga ini. Nah, karena itu ini adalah satu korban yang sekali lagi tidak ada hubungan dengan apa ya, dengan dosa. Bukan karena dia berdosa, nanti ada korban penghapus salah ya, korban yang berikutnya, korban penghapus dosa itu ada. Tetapi ini sama sekali tidak ada kewajiban dengan itu. Nah, dia hanya memberikan itu. Nah, kata korban di dalam bahasa aslinya itu artinya persembahan, korban itu adalah mendekat kepada. Jadi mendekat, untuk mendekat kepada. Jadi menyatakan ada satu relasi yang dekat, karena itu saya datang, lalu dia ingin memiliki relasi yang dekat. Maka orang yang memberikan korban ini, dia hanya ingin mendekat kepada Tuhan karena dia senang, karena dia bersyukur kepada Tuhan dan tidak ada paksaan sama sekali. Nah, dikatakan di sini ya dalam pasal 3 ayat 1, imamat, kalau korban itu berupa korban keselamatan atau korban persekutuan, korban thanks offering ini yang dipersembahkan itu, nah dia bawa dan dia letakkan tangannya di atas kepala persembahannya dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan dan seterusnya ya. Nah, ini agak mirip dengan korban bakaran ya, korban bakaran yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Korban yang bersifat untuk menyatakan saya membutuhkan, kadang-kadang ada yang menimpakan dosanya kepada seluruh, nanti korban penghapus dosa itu kan dia harus meletakkan tangan. Tapi ini kan gak ada hubungan dengan dosa. Kenapa diletakkan juga? Nah, ini sekarang simbolnya lain. Jadi dia mau menyatakan, Tuhan aku mengucap syukur. Kalau bukan karena Tuhan, saya itu
tidak terpelihara seperti sekarang ini. Ini adalah ucapan syukurku aku berikan kepada Tuhan. Kalau yang korban untuk penghapus dosa itu kan saya menimpakan dosaku kepada korban ini. Tapi kalau ini Tuhan, aku mengucap syukur. Aku memberikan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu setelah itu dia disembeli, lalu darahnya disiramkan ke sekelilingnya, ke sekeliling dari mezbah itu. Dan kemudian nanti ada lagi yang model domba, ada lagi yang model kambing, jadi macam-macam ya. Seperti yang kita ketahui, lembu pasti paling mahal, ya kan? Kemudian yang kedua kambing, domba mungkin domba yang kedua dan ketiga kambing. Jadi kan ada urutan. Jadi sekali lagi ini korban ya, namanya korban berarti mungkin tidak selalu akan diberikan. Kalau orang-orang yang kaya yang mampu dia bisa kasih lembu. Tapi yang tengah-tengah itu mungkin dia bisa kasih kambing domba. Dan yang paling kurang mampu mungkin dia kasih domba ya. Yang kedua itu kasih domba, yang ketiga dia kasih. Jadi sekali lagi ini adalah namanya juga korban ya. Berarti waktu dia datang mendekat kepada Tuhan ada sesuatu yang dia korbankan. Ya, sesuatu yang dia korbankan. Dan sekali lagi ini kemungkinan besar adalah binatang peliharaan mereka sendiri. Bukan yang dibeli. Agak berbeda yang dengan zaman Tuhan Yesus tuh. Yang di orang-orang yang Tuhan Yesus usir itu. Itu kan dijual. Karena mereka yang berziarah sulit kan pengen bawa binatang-binatang itu. Belinya di tempat itu. Tetapi kalau yang ini kemungkinan besar adalah yang mereka rawat sendiri. Yang mereka udah jadikan gemuk dan sudah jadi baik itu diberikan. Nah, maka kalau kita melihat di sini ini adalah sesuatu yang indah. Ada prinsip satu prinsip persembahan pendamaian. Persembahan pendamaian. Dan nanti kalau kita lihat di sini orang-orang yang memakannya atau yang terlibat, bukan cuma orang ya, pribadi yang makannya. Ada Tuhan, ada imam, dan kemudian mereka juga yang memakannya. Semua dalam satu persekutuan. Nah, kita kembali lagi waktu kita melihat di dalam pasal yang ke-7, di dalam ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-34. Ya, pasal ke-7 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Sekarang ada lanjutannya dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah pada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban ucapan syukur, sini keselamatan ya, atau korban pendamaian kepada Tuhan, haruslah membawa sebagian dari korban itu sebagai persembahannya, dengan tangannya sendiri, ia harus membawa korban api-apian Tuhan, adapun lemaknya harus dibawanya beserta dadanya, supaya dada diunjukkan sebagai persembahan unjukan. Jadi ini dikasih unjukan, bukan dibakar gitu ya, dikasih begitu ya. Lalu kemudian imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya kamu berikan kepada imam sebagai persembahan khusus. Jadi lemak kepada Tuhan, dada kepada imam besar Harun dan anak-anaknya, lalu sisanya paha kanan itu kepada imam sebagai persembahan khusus, korban keselamatan. Dan siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Jadi Harun udah dapat, tapi nanti ada imam yang dari keluarga yang lain ya, yang bukan dari nasuk Harun anak-anaknya, Lewi yang lain itu kalau dia berbagian dia mendapatkan bagian paha itu. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah satu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Nanti kita akan bahas hal ini ya. Kenapa ini diberikan kepada Harun dan kepada imam. Lalu kemudian 19 ayat 6 sampai 8, haruslah dimakan pada hari mempersembahkannya, boleh juga pada keesokan harinya, tapi apa yang tinggal pada hari ketiga harus dibakar habis. Nah, Tuhan tidak mau itu tersisa karena dikatakan Tuhan jijik, dan dia kalau memakan sesuatu yang sudah tersisa sampai hari ketiga, dia melanggar kekudusan Tuhan. Nah, lalu 22, 29, 30. Kalau kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, korban yang sama ya. Kamu harus sembelihnya sedemikian rupa sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu dimakan, jangan tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Nah, sekarang kita akan melihat ya, ini persembahan pertama kepada Tuhan, kedua kepada imam. Nah, sekarang kalau kita mau lihat
yang diberikan kepada Tuhan itu lemak, kemudian kepada imam itu dada, dan kemudian dia berikan juga paha kanan itu ya. Nanti kalau kita baca ada juga bagian ekor. Nah, jadi waktu dia mengadakan pesta, bagian yang terbaik. Nah sekarang, bagian yang terbaik itu bukan si pemberinya yang makan. Bagian yang terbaik itu diberikan kepada Tuhan. Lalu kemudian, karena kita tahu imam pada waktu itu, mereka yang melayani Tuhan itu tidak memperoleh, kalau kita ngomong fair ya sekarang ya, seperti hamba Tuhan kan kita dikasih, apa sih namanya, ada istilah ya, apa viatikum ya, atau vitacikum atau apa ya. Tapi zaman itu, yaitu, jadi mereka diberikan itu. Dan diberikan yang terbaik, baru sisanya itu mereka yang makan. Jadi bagian yang terbaik itu diberikan kepada Tuhan, setelah itu kepada imam. Nah ini menyatakan satu hal, benar-benar dia persembahkannya dari hatinya sendiri. Karena bagian terbaik gak dia simpen. Ini bukan leftover. Artinya ini bukanlah sesuatu yang kalau di rumah dia tidak habis, lalu dia berikan itu kepada Tuhan. Nah kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol ya. Ini di salah satu gereja, antah berantah, gak saya sebut namanya. Tapi ada kejadian begini, mungkin yang memberikan tidak tahu. Ada orang mempersembahkan piano kepada Tuhan. Begitu kan? Dan niatnya pasti baik. Ya kita anggap aja niatnya baik ya. Tapi ternyata piano itu suaranya itu enggak bagus gitu loh. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dibunyikan, yang main langsung ngerasa ini kok enggak bagus ya gitu ya. Dan ditaruh di ruang aula kebaktian yang utama. Lalu mulai timbul dugaan. Apakah yang mempersembahkan ini tanda kutip yang bilang, seperti orang Indonesia pada umumnya. Pokoknya berbentuk piano diserahkan kepada Tuhan gitu loh. Jangan-jangan ya kalau terlalu naif ya nanti piano yang mainan kecil itu bisa gitu juga kan ya. Pokoknya berbentuk piano diserahkan pada Tuhan, tapi ternyata suaranya itu enggak bagus gitu. Jadi dia bukan memberikan yang terbaik. Kalau betul dia tahu, lalu dia berikan itu kepada Tuhan, nah ini bukan persembahan yang terbaik. Yang lebih parah lagi adalah dia punya beberapa piano di rumah. Oh dia lihat ada satu yang mainnya kurang bagus nih, mau taruh di mana ya? Sorry ya kalau ada yang kena ya, yang tersinggung ya. Kalau ada ya bertobatlah Bapak Ibu sekalian gitu. Seharusnya yang diberikan pada Tuhan itu yang terbaik. Ya piano cempreng lu taruh di rumah. Kan begitu kan Bapak Ibu kan? Saya bertemu dengan salah seorang yang berdagang piano di Surabaya. Saya nggak sebut namanya ya. Saya nggak sebut. Dia bilang ada orang yang beli piano ke dia itu sudah banyak. Jadi orang ini beli piano. Dan dia bilang setiap kali beli piano itu kalau saya tidak salah ingat dia bilang kalau dia pengen persembahkan ke gereja dan juga bukan gereja dia beli itu grand piano. Yang bagus, itu selalu ditaruh di gereja-gereja yang ada. Tapi untuk dia pakai yang upright. Jadi saya bilang, oh kalau begitu iya. Yang terbagus tuh selalu dia kasih buat Tuhan. Yang buat dia pakai yang biasa. Nah hari ini kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Ini persembahan korban ucapan syukur nih ya. Yang terbaik itu pertama bagi Tuhan. Lemak dan sebagainya. Terus yang kedua itu bagi para imam yang melayani. Ya karena mereka orang ini melayani dibawa kepada Tuhan dan sebagainya lalu dia mengucap syukur ya. Ada orang-orang yang mengucap syukur kepada pekerjaan Tuhan yang dilakukan seorang hamba Tuhan dan seterusnya lalu dia memberikan itu sebagai satu ucapan syukur. Jadi saya lihat ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Tapi Bapak ini juga cerita begini, Pak. Tapi ada satu kejadian begini. Satu saat ada seorang hamba Tuhan bilang butuh piano
boleh pinjem nggak? Nah itu yang tidak terjadi di Gary, kita nggak pernah pinjem piano. Oh dia bilang, Bapak ini hatinya luar biasa. Dia bilang begini, kalau dipinjem boleh pinjem berapa lama? Dia bingung. Dia bilang, ini dia bukan seorang reform, tapi dia bilang begini, saya dikasih, saya ingat-ingat ya, keselamatan sama Tuhan itu gratis. Saya setiap hari dikasih bisa bernapas di masa COVID itu gratis. Ya, orang kalau COVID itu susah napas, kena paru-paru. Tuhan kasih dan dia tidak hitung hari loh. Maka waktu ditanya sama pendeta, dia susah. Dugaan saya pendeta ini ngerti orang ini polos. Maka pendetanya tanya. Terus setelah itu dia bingung, dia mau jawab, saya mau pinjemin berapa hari. Bapak Ibu kalau hati kita baik ya, kemungkinan besar kita dimanfaatkan sama orang. Apalagi dibilang ini buat Tuhan kan. Langsung pikir kasih Tuhan, kasih yang terbaik. Ya sudah, dia bilang saya kasih saja. Udah saya kasih yang terbaik, terserah deh. Mau pakai saja Pak. Begitu dia bilang. Jadi dia tidak pernah tagih lagi. Nah itu tidak terjadi di Gary. Kalau ada orang ngomong gitu, Pak Tong bilang bayar. Minim bayar modal. Jangan sampai berdoa. Tidak pernah kita kalau dia mau kasih persembahan, dia persembahan yang terbaik gitu ya. Lalu setelah itu, nah pendeta ini yang sekarang melayani, dia nggak sebut juga namanya. Satu saat pendeta itu sudah tidak di situ lagi. Lalu diteruskan sama hamba Tuhan yang lain. Nah, si bapak ini bukan cuma kasih pianonya dipakai, dia juga servis, maintenance, jaga terus supaya baik. Tapi waktu dia datang ke gereja itu, dia tanya, mana gereja yang waktu itu yang saya kasih untuk pakai ya supaya saya bisa rawat lagi, supaya saya bisa kondisikan ulang lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini pendeta yang berikutnya nggak tahu yang mana pendeta, yang mana pianonya, nggak tahu sih, kita juga nggak tahu yang mana. Wah dia kecewa. Dia kecewa karena dia ngerasa saya kasih ini yang terbaik, saya mau kasih maintenance. Tapi setelah hamba Tuhan itu pergi, nggak ada serah terimanya juga, nggak ada apanya juga. Lalu saya tanya sama bapak itu, Pak, Bapak ada surat tanda terima nggak? Nggak ada. Terus ada perjanjian tertulis bilang gimana? Enggak juga. Jadi gimana? Ya berdasarkan ucapan, berdasarkan kata-kata. Pokoknya saya mau kasih itu yang terbaik buat Tuhan, ya sudah. Ya udah berikutnya saya rawat. Pokoknya saya mau kasih yang the best, give the best untuk Tuhan. Dia bukan orang reform loh. Saya bilang, Pak, sorry ya Pak ya. Jangan karena orang ngomong pendeta, lalu Bapak langsung mungkin kebaikan hati Bapak mungkin dari ketahui banyak orang. Makanya dia begitukan gitu loh. Ini bagi YouTube yang dengar para pendeta bertobat ya, yang pakai cara-cara begini gitu ya. Jadi dia tahu bakal dikasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi akhirnya ya itu yang saya bilang, Pak ya kalau gitu ambil aja Pak lagi. Kalau dia nggak bisa Pak, saya udah kasih itu yang terbaik ya sudah. Mereka juga nggak tahu pianonya ada di mana sekarang. Bayangkan, seperti itu. Nah, tetapi ada satu hal bukan buat pendeta itu, buat si bapak ini. Dia memberikan sesuatu yang terbaik itu semata-mata karena ucapan syukur. Nggak ada paksaan sama sekali. Memang sih kalimat boleh pinjam berapa hari itu jadi terpaksa deh. Hati nurani jadi susah deh. Tuhan kasih saya napas berhari-hari free. Sekarang saya mau hitung. Nggak tega dia. Yang tanya hamba Tuhan. Makanya kami sebagai hamba Tuhan tuh hati-hati kalau kami ngomong sesuatu ya. Kadang ngomong satu kalimat aja. Jemaat tangkapnya lain langsung tanda kutip. Mungkin ya berpikir kita minta. Atau berpikir ini ya. Saya agak takut. Ini contoh bagi saya kalau sebagai hamba Tuhan ya. Kadang jemaat nih kasih sesuatu ya. Makanan kah atau apa. Saya belajar untuk mengucap terima kasih saja. Kalau saya bilang, misalnya saya tambah kalimat. Meskipun saya tidak punya niat apa-apa. Saya bilang terima kasih ya. Ini kasus praktis. Makanannya enak. Anak-anak suka. Ntar dikirimin lagi. Wah itu menakutkan gitu loh. Jadi kami hamba Tuhan mesti hati-hati. Terima kasih titik gitu. Kalau pengen tahu itu beli di mana, kapan-kapan kita pengen beli. Oh nggak usah Pak, pasti ngomong gitu biasanya. Jadi lebih baik kita lihat aja. Biasa tuh di kotaknya tuh udah ada mereknya, ada ini. Oh kita bisa pesen situ, sudah selesai. Begitu.
Karena ada orang yang memanfaatkan hal ini. Nah, tetapi dalam kasus Harun itu memang hak mereka. Tuhan sudah atur. Ya, Tuhan sudah atur nanti yang paha itu buat mereka, yang ini tuh mereka dan seterusnya. Nah, lalu ada sesuatu hal yang menarik yang diberikan di situ adalah soal ginjal. Ya, jadi yang kemudian ayat 3 ya, dari pasal 3. Dari korban keselamatan itu harus persembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, visceral fat Bapak Ibu ya, itu yang berbahaya itu ya. Segala lemak yang melekat pada isi perut sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya, lemak ya. Kemudian kedua buah pinggang, ginjal dalam hal ini. Dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, umbai hati dipisahkan dari buah pinggang itu. Nah, jadi ada yang mengatakan ini adalah bagian yang the best. Nah, ginjal, kenapa ginjal dipersembahkan kepada Tuhan? Jadi ada yang menafsirkan yang mengatakan ginjal ini rupanya adalah yang digunakan oleh orang-orang kafir pada waktu itu untuk apa ya? Divination apa bahasa Indonesianya? Untuk orang yang misalnya kayak kalau Israel sih ada Urim dan Tumim untuk ini meramal masa depan. Nah, untuk meramal itu pernah terjadi begitu ya. Yeskel 21 ayat 1. Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan pada kedua awal jalan itu, melakukan tenungan, mengocok panah, minta petunjuk dari terafim, menilik hati binatang. Nah ini, jadi ada yang bilang itu bagian dalamnya binatang waktu itu, dalam hal ini ginjal, hati, ya atau itu dipakai untuk divination, untuk apa ya? Untuk meramal. Saya melewat arah kiri, arah kanan. Jadi entah bagaimana dia lihat bentuk hatinya, dia tentukan nanti mau arah kemana, arah kemana. Jadi ada yang mengatakan Tuhan tahu inilah praktek yang terjadi di antara bangsa-bangsa kafir pada waktu itu. Mereka kalau mau cari petunjuk dari Tuhan itu lihat binatang, punya hati. Ada juga yang beberapa orang tuh kalau dia minum teh terus sampai habis terus lihat itu sisa bentuk tehnya atau kopinya gitu ya, kayak begitu ya. Kalau kita zaman sekarang nggak pakai gituan, kita pakai horoskop. Ya, ada orang-orang baca horoskop. Keuangan lancar, asmara, ada orang yang sedang mendekati kamu gitu. Pokoknya yang samar-samar gitu dah. Disebut untuk semua bintang. Nah konon itu pernah diadakan satu tes semacam begitu. Yang bintangnya Pisces, angkat tangan, bintangnya ini angkat tangan, bintangnya ini angkat tangan. Oke, nah ini adalah ramalan untuk bintang Pisces. Kasih, ini adalah ramalan Sagittarius, semua dikasih gitu ya. Udah selesai dibaca. Bagaimana setelah yang Pisces, dia nggak tanya isinya apa, tapi tanya sesuai nggak dengan keadaan kamu? Oh sesuai. Sagittarius, oh sesuai. Ini sesuai, oh sesuai. Oke, sekarang kalau udah baca semua merasa sesuai, sekarang buka masing-masing, tukar sama sebelah bintangnya beda. Pas dibaca, sama ramalannya rupanya. Jadi ada orang dengan cara-cara semacam itu wah orang kalau di ngomongin yang baik-baik ya, itu seneng. Saya pernah iseng-iseng waktu itu ada teman yang permainan di Facebook tuh tulis begitu tuh. Kalau kamu pecinta warna begini atau namamu nama begini, itu artinya kamu punya sifat begini-begini. Saya iseng aja, saya klik nama saya. Kalimat awalnya memang agak berbeda, tapi kalimat bawahnya muncul. Terus saya klik punya teman saya, dan saya klik punya sama semua. Pokoknya diucapin yang baik-baik, orang langsung seneng loh Bapak Ibu. Anda adalah seorang yang baik hati. Ini kita semua ya. Tetapi jangan sekali-kali ada orang yang memanfaatkan kebaikan Anda. Anda bisa baik seperti domba, tapi bisa galak seperti singa. Dia adalah fire and water. Wah, saya rasa ini saya banget gitu perasaan. Terus pas saya baca punya teman saya sama. Rupanya semua manusia begitu, tinggal tulis umumnya aja. Nah maka ini sekarang ginjal itu kemudian dikasih, kenapa? Karena orang baca gituan kan. Persembahkan sama Tuhan. Jadi Tuhan seolah-olah pengen ngomong, apa yang dipakai sama bangsa-bangsa lain untuk menentukan nasib mereka, kamu tidak bergantung pada itu. Kamu bergantung pada Tuhan sehingga persembahan itu bakar habis, tidak dipakai. Kamu mengandalkan Tuhan dan saya hanya mau bersyukur kepada Tuhan saja dan saya persembahkan itu kepada Tuhan sebagai korban. Pertama saya mau bersekutu sama Tuhan, kedua dengan imam, ya dengan orang yang melayani Tuhan.
Lalu kemudian saya tidak mau mengandalkan cara pembacaan kafir itu. Nah, ngomong-ngomong hal semacam beginian, itu jangan disangka nggak ada loh di antara orang Kristen. Ada. Dulu waktu saya masih kuliah ya, tetangga saya sebelah orang Kristen, kelihatannya cukup saleh. Tapi kemudian ada tetangga di depan, itu anaknya kan ada beberapa anak ya. Anak pertama normal, anak kedua tuh lahir cacat dan sebagainya. Tahu-tahu dia bisa ngomong sama saya, makanya saya sih masih mahasiswa, dia nggak panggil saya Pak, dia panggil nama saya dulu. Makanya Bar, pilih rumah itu nggak gampang, masih ada selamatan dulu. Kristen loh padahal, dia masih pakai ginjal itu, dia masih pakai begitu. Dia juga melakukan hal sama, tuh lihat tuh Bar, makanya nggak gampang, makanya anaknya cacat. Dia hubungkan itu, ya bukan reform sih, kalau reform sih nggak gitu ngomongnya gitu. Terjadi. Sekarang persembahan dia korban kepada Tuhan, kepada imam, udah berikan. Jadi yang terbaik itu kepada Tuhan. Nah nanti kalau kita baca lagi ya, yang menarik di dalam pasal 3 ayat 9. Kemudian dari korban keselamatan, ini yang domba ya. Dia sebagai lemak korban api-apian bagi Tuhan, segenap ekor yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, yang menyelubungi si perut, yang melekat pada ini. Nah, itu konon di Timur Tengah adalah daging yang terbaik. Tapi saya pikir bukan cuma di Timur Tengah aja ya. Setahu saya di mana-mana sop yang paling mahal, tolong saya dikoreksi ya, sop buntut, benar gak Bapak Ibu? Benar ya? Sop buntut kan ya, kalau dipotong kan bisa segini loh. Buntut tuh gede loh rupanya loh, bisa segini loh. Saya kebanyakan nonton film babi kecil tuh, saya pikir kecil aja gini gitu. Ternyata gede loh ternyata loh pas dipotong itu. Jadi dia gede, panjang dan berbulu. Jadi itu daging yang terbaik sampai dia punya tulang punggungnya kali. Waduh itu yang terbaik. Jadi ini sekali lagi mau mengatakan kalau dia sudah kasih yang terbaik begini bagi Tuhan, dia sendiri nggak makan, itu menyatakan itu adalah dari hatinya. Saya mungkin Bapak Ibu ada yang belakangan ini kan lagi YouTube di grup WA itu seorang hamba Tuhan di Papua, misionaris namanya Jim Yos. Ada yang dengar ya? Kalau saya ingat Jim Yos, saya ingat juga yang ke Ekuador, Jim Elliot. Ada kemiripan. Sama-sama misionaris, sama-sama melayani suku yang boleh dikatakan primitif. Tapi bedanya adalah kalau Jim Elliot begitu mendarat langsung mati ditombak. Nah Jim Yos tidak mati ditombak. Dia datang ke Papua, dia bilang Tuhan kasih saya hadiah. Hadiah apa? Dikasih malaria. Dan dia ada baca, dia ada cek. Kata di antara malaria seluruh dunia, yang paling parah itu Indonesia. Di Papua. Kita juara dalam soal malaria. Jadi kenapa? Karena malaria bermutasi terus. Dia datang ke sana menggigil, udah gitu diobati, sembuh. Ya, dia keluar waktu dia menggigil itu dibawa ke rumah sakit, diobati sembuh, masuk lagi ke sana. Kemudian diobati lagi dia sembuh, dia masuk lagi ke sana dan dia bilang, ya itulah saya dulu saya percaya pada teologi kemakmuran, sekarang saya percaya pada teologi salib. Dia bilang Tuhan kalau kasih saya penyakit, saya sembuh, saya balik lagi, saya sembuh, saya balik lagi. Itu pasti adalah ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Dia nggak tahu apa. Pokoknya dia habis selesai dia sembuh dari perawatan malaria, dia balik lagi pelayanan ke orang Papua, balik lagi, ulang. Tiap kali kena malaria sembuh, terus dia kemudian dia bilang, satu saat ada orang yang dia layani, dia ngomong begini, ini Jim Yos ini, misionaris ini, pendeta ini, udah kena malaria bolak-balik terus datang kepada kami. Pasti yang dia sampaikan itu sesuatu yang penting. Kalau nggak ngapain dia bela-belain. Lalu Jim Yos ngomong begini, kalau gara-gara malaria saya, orang bisa datang kepada Tuhan, why not? Wah itu indah loh. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Dia tahun 77 dia mulai datang, maka seumur saya
Sudah lama dia. Kalau dia mulai umur 20 ya sekarang dia umur 65. Kira-kira 60-an. Oh dia bilang begini waktu ini. Sekarang dia sudah tua, matanya mulai mengalami kebutaan. Sebelah kiri atau kanan begitu. Dan dia kemudian waktu dia ke dokter bilang ini mata kamu sudah nggak bisa sembuh lagi, nggak bisa diapa-apain lagi. Kamu bakal buta dan yang sebelahnya lagi juga bakal mengalami kebutaan yang sama. Kenapa? Rupanya obat malaria itu mempengaruhi penurunan fungsi kalau dipakai untuk jangka waktu panjang. Fungsi mata. Udah ngomong lagi kalimat kedua. Jikalau saya kehilangan mata, ya kurang lebih ya. Tapi kalau bagi orang Papua mereka ada yang bisa mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan. Bagi saya itu worth it. Wah, lalu saya ingat korban ini. The best. Dia kasih kepada Tuhan. Ini juga mirip dengan kisah seorang ibu yang pengen operasi katarak atau apa ya. Ini konon ada monumennya di Papua. Dia satu saat dia mau operasi, dia sudah kumpulkan uang cukup banyak. Lalu kemudian dia dengar kabar bahwa di Papua itu orang butuh Alkitab. Saya nggak tahu apakah diterjemahkan bahasa suku atau apa. Dan kira-kira butuh dana yang cukup besar sekian. Dan dia ada dana operasi dia untuk operasi matanya. Udah putuskan dia tidak jadi operasi mata. Kemudian uangnya dia persembahkan sepenuhnya untuk orang di Papua untuk Alkitab. Saya nggak tahu apakah Alkitab bahasa Indonesia atau dalam bahasa suku ya. Pokoknya dia berikan untuk penerbitan Alkitab. Udah ngomong satu kalimat yang kemudian konon katanya ditulis di dalam monumennya. Silakan dicek di Google bener apa enggak ya. Katanya biarlah mata saya menjadi buta asal mata hati orang Papua terbuka. Itu korban. Itu persembahan. Itu sesuatu yang diberikan tanpa paksaan dan itu menyatakan sesuatu yang dari hatinya. Dan di dalam Alkitab yang kayak beginian itu gak satu dua, ada banyak, ada beberapa contoh. Kita udah tahu persembahan janda miskin. Yang bukan dari jumlah uangnya, tapi dari persentasenya 2 peser itu mungkin 100% dia punya uang buat kasih makan. Dia kasih hari itu persembahan kepada Tuhan. Udah. Kemudian ada lagi, ya kita tahu kan perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus. Ya, saya sudah cerita ini dengan minyak narwastu yang begitu harum, dituang dari atas kepalanya. Itu adalah konon gaji yang kalau dikumpulkan sama dengan gaji setahun. Jadi kalau gaji UMR seorang tuh 3,5 juta, ya anggaplah ya, berapa sih sekarang UMR Surabaya? 4,2 ya? 4,2 kalikan 12. Kalau saya suka hitung ya, 4,2 kalikan 10, 42 juta ya. 42 tambah 8,4, 50,4 juta rupiah UMR. Satu minyak narwastu. Jadi dikumpulin itu, dia nabung berapa lama ya kira-kira ya. Itu gaji setahun dia. Ini adalah mahar dia untuk kawin. The best. Dia tuang di atas kepalanya Tuhan Yesus. Dan setelah itu waktu Tuhan Yesus meninggal, bahkan mungkin waktu prajurit itu mencambuk. Itu kan beberapa hari sebelum Tuhan Yesus menderita. Yakin pasti bau harumnya itu masih terus tercium. Karena saya pernah coba satu tetes aja, kecil tangannya. Itu cuci pakai sabun biasa bau aslinya gak hilang. Apalagi satu botol dituang. Wah itu sampai penguburan Tuhan Yesus. Mulai dari dia menderita sampai Taman Getsemani itu harum. Korban yang harum. Korban Kristus yang harum diurapi. Maka tadi kan ada roti dengan minyak, roti dengan minyak. Kristus adalah roti hidup itu. Persekutuan diberikan dengan minyak. Satu hal yang sangat indah. Nah, saya melihat ada sesuatu yang indah. Jadi waktu seseorang datang kepada Tuhan. Dia diberikan kebebasan yang besar. Tuhan gak tetapkan sama sekali kamu mau kasih, mau besar, mau kecil, itu korban, itu terserah dari kamu. Asalkan dengan sempurna. Yang pertama untuk Tuhan, kemudian yang kedua kepada mereka yang memang membutuhkan untuk pelayanan. Dari bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian tidak bisa datang kepada Tuhan untuk memperoleh pendamaian kecuali kita mendapatkan pengampunan sebelumnya. Darah itu sudah diberikan. Darah
tidak boleh dimakan. Darah itu harus diberikan, selain buah pinggang yang menggambarkan orang yang bersekutu dengan berhala. Lalu ada juga darah yang menggambarkan nyawa seseorang itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Itu melambangkan hidup, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau tidak melalui itu tidak bisa. Kristus adalah satu-satunya persembahan yang sempurna. Dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Manusia nggak boleh menerima itu. Yang boleh menerima siapa? Tuhan. Maka darah itu tidak boleh kita yang terima. Itu sumber hidup, itu dari Tuhan. Melambangkan, maka diberikan kepada Tuhan. Dan kemudian bagian yang terbaik dari pestanya itu. Lemak bagian dalam, lemak bagian ginjal, hati, dan seterusnya dibakar. Bagian yang terbaik. Dan bagian yang terbaik diberikan sebagai orang yang menjamu pesta, dia tidak makan. Kadang-kadang kalau saya datang diundang makan sama tuan rumah atau sama apa ya, saya tuh agak kurang begitu maksudnya, nggak tega. Khususnya kalau yang ngundang saya tahu bukan orang yang mampu, tapi waktu diundang dia kasih makanan yang baik gitu loh, yang baik untuk boleh kita nikmati. Saya ingat sekali dulu waktu masih mahasiswa, saya bergereja di GKMI, ini gereja Kristen yang banyak orang-orang pedesaan. Waktu saya seneng suasananya itu karena ada mbok-mbok pasar, mereka yang menengah ke bawah gitu ya. Sorry ya, bukan mau mengatakan ini, tapi akrab gitu. Terus jemaat-jemaat tuh karena saya sebagai mahasiswa udah rutin ibadah di sana, lalu ada yang kenal kemudian undang gitu, ayo dong main ke rumah gitu. Salah satu mbok. Datanglah saya sama siapa ya? Kayak ada temen satu pergi ke rumahnya. Si mbok ini buka warung jualan macam-macam gitu loh, ada gorengan, ada apa gitu kan. Wah, dia senang sekali waktu kita datang gitu. Ini tahu nih sama-sama dari gereja, ayo mari. Mari mampir Pinara gitu ya. Terus mampir terus. Kemudian ngobrol-ngobrol, tanya, Mbah udah berapa lama sih? Saya lupa lah saya ngobrol apa aja. Saya orang seneng ngobrol sih, jadi ngobrol sama mereka, udah deket sama Mbah ini udah tua. Terus setelah itu, yuk monggo mari dimakan. Dia kasih apa waktu itu? Kasih mendoan. Tempe yang goreng yang ada itu adalah makan ya. Terus pas kita makan berapa lama ada orang mau beli, datang ke warung dia di depan. Mbah! Terus mbahnya keluar ketemu dia gak berapa lama, dia balik ke saya. Sorry ya, mendoannya mau dibeli, diambil. Itu yang saya makan, waduh saya gak enak hati loh Ibu. Jadi yang dia kasih tanda kutip persembahkan, saya sih mahasiswa waktu itu, jemaat aja gitu. Dia memberikan yang terbaik untuk tamunya gitu. Itu buat dia cari uang bisa loh. Tapi dia gak peduli hari itu. Waduh saya pikir, lain kali nggak mampir-mampir lagi deh ini. Kalau ketemu yang model kayak begini, gila itu dia punya ini, dia bakal dapat duit punya loh. Waduh, saya sangat terharu. Ada teman saya dulu yang juga begitu model. Dia cuma punya uang 100.000 untuk 1 bulan. Bayangkan itu tahun 95 sampai tahun 2000. Dia kasih makan untuk 3. Dia sama pacarnya sama adiknya. Pacarnya sih tinggal kos beda ya. Mereka tuh udah setia dan seterusnya. Ini pacar yang sama menikah, udah lama sekali. Ini mereka udah bertahun-tahun pacaran terus menikah. Waktu saya datang ke rumah dia, Bapak Ibu tahu nggak? Dia setiap hari makannya itu beli sawi, nasi. Sawi yang nggak ada rasa itu sama nasi putih, itu makanan dia. Nah dalam 1 minggu kalau dia bisa makan telur, itu merupakan satu kemewahan. Satu saat waktu saya datang berkunjung ke sana, dia tawarin saya, Bak mau makan? Nggak berani saya. Nah ada orang-orang yang kayak begini, waktu dia mempersembahkan sesuatu, dia mempersembahkan dari ketulusan hati dia, dari apa? Dia menghargai orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Dia menghargai Tuhan lebih baik dari dia. Dia memberikan yang terbaik. Nah bagi kita, kenapa kita melakukan ini? Karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Yesus Kristus. Itu sudah yang terbaik yang Tuhan. Anak domba Allah yang tidak bercacat.
roti dari surga dikasih kepada kita. Maka kalau Tuhan sudah kasih kita yang terbaik, kira-kira kalau Tuhan menuntut yang terbaik dari kita salah nggak ya? Tuhan juga nggak nuntut kok, terserah. Itu namanya korban ucapan syukur. Bisa berupa karena kamu pernah ditolong sama Tuhan, atau kamu bersumpah, Tuhan aku lagi dalam satu masalah besar, aku kasih persembahan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan ini, setelah itu aku ucapan syukur aku kasih, atau aku cuma mau bersyukur saja kepada Tuhan. Dia sudah, tapi Tuhan kasih. Maka kalau bilang semua lemak milik Tuhan, yang terbaik memang sudah miliknya Tuhan. Dia menjadi sumber sukacita kita. Kristus sudah dikasih. Lalu di dalam persekutuan, apalagi yang Tuhan berikan dan apalagi yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ngomong-ngomong ya, Kristus diberikan kepada kita. Dan kalau kita mengikuti perkataan dari Yohanes Pembaptis yang juga mengorbankan dirinya itu. Dia bilang Kristus dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Maka waktu kita datang kepada Tuhan, selain uang kita, selain persembahan kita, kita bisa mempersembahkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Wah ini sesuatu hal yang indah loh. Kristus diberikan pada kita, dia bertambah-tambah lalu kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Dalam bentuk pujian kita, dalam bentuk persembahan kita, dalam bentuk apapun. Lalu kedua firman Tuhan. Firman diberikan kepada kita. Ada yang mengatakan begini, Tuhan berkata-kata kepada kita dengan firman, kita berkata-kata kepada Tuhan dengan doa. Dan doa yang terindah ada yang mengatakan adalah doa yang mengucapkan firman. Waduh. Jadi misalnya kita baca Mazmur ya. Pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan tuh siang dan malam. Dapatkan firman kan? Lalu kita persembahkan balik kepada Tuhan. Dalam doa. Tuhan amin. Betul yang berbahagia ialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Langsung dia berdoa. Dia bisa mengatakan Tuhan aku harus jujur mengakui. Aku kurang mencintai Taurat Tuhan. Kebahagiaanku kutaruh pada hal yang lain. Kau bilang yang merenungkan siang dan malam. Tuhan yang kurenungkan siang dan malam bukan itu. Dia mendoakan itu. Bisa ditangkap Bapak-Ibu ya? Kristus memenuhi kita, kita persembahkan Kristus. Kita mendapatkan firman, kita persembahkan firman, kita doa. Firman-Mu murni Tuhan, hamba-hamba-Mu menyukainya. Terima. Lalu diri kita sendiri. Yang Paulus bilang, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup. Kristus hidup dalam diriku, lalu aku persembahkan diriku. Tuhan senang kepada orang yang takut kepada dia. Orang yang hatinya hancur. Orang yang mempersembahkan dirinya. Hati ya. Hati tadi kan persembahkan pada Tuhan kan. Jadi kalau zaman itu hati dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang hati kita dipersembahkan pada Tuhan. Hati yang hancur korban itu lebih daripada korban sembelihan. Oh, kita ada sesuatu hal yang kita hancur. Kita datang seperti si pemungut cukai. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Lalu kita persembahkan Tuhan gak pandang remeh. Dia terima diri kita apa adanya. Dan Tuhan senang dengan hal itu. Dan semua berkat yang kita terima dari Tuhan. Saya bisa kembalikan. Waktu kita kasih persembahan tuh. Kadang-kadang kita bisa ngomong Tuhan. Aku ini terima banyak loh. Meskipun aku gak cukup-cukup banget ya dalam kehidupanku sehari-hari ya. Tapi saya kasih. Kadang-kadang ya ada orang punya perasaan. Aduh aku kasih begini layak gak ya sama Tuhan ya. Lalu ada orang yang wah tanda kutip dia memotong dagingnya sendiri tuh. Mengerat ya. Mengisap darah sendiri berikan kepada Tuhan ya. Ada yang kayak begitu ya. Nah tetapi persembahan ini mengungkapkan tentang ucapan syukur pada Tuhan. Ya, tentang persekutuan dengan Tuhan. Ya, persekutuan dengan mereka yang bersama-sama yang ada yang melayani Tuhan. Sebagai satu ucapan syukur ya. Sebagai bukan karena saya mau memperoleh pendamaian. Tidak, saya sudah didamaikan. Saya bersekutu dengan Tuhan, saya berikan persembahan itu. Dan itu setelah itu mau dipakai, itu untuk Tuhan terserah. Kembali kepada Bapak piano itu, saya bilang, Pak gak minta pianonya balik aja Pak, daripada gak dihargai. Dia bilang gini, ya kita doakan sajalah hamba Tuhan penggantinya itu bisa peka dan piano itu bisa dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsinya yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Wih, saya sih luar biasa. Itu piano satu berapa Ibu? Piano dia bukan piano ecek-ecek loh, bukan loh. Itu piano yang dari Jepang. Nggak tahu mungkin bisa minim 65 juta atau berapa.
Dia kasih. Udah pakai. Saya udah gak mungkin tarik lagi. Saya udah kasih itu. Biar mereka pakai. Kayak saya bilang, Pak, lain kali ya bikin hitam di atas putih aja Pak. Kasih perjanjian tertulis. Bilang saya akan kasih dengan syarat begini. Supaya dirawat di ini. Saya akan dukung buat maintenance tapi tolong dipakai yang terbaik. Suruh tanda tangan. Itulah yang diajarkan dalam gerakan ini. Sesuatu yang gratis tuh biasa kurang dihargai. Kenapa seminar-seminar kita banyak yang bayar dulu? Kenapa kita harus korban dalam banyak hal? Menghargai. Ini adalah sesuatu yang sifatnya persekutuan, bukan paksaan, bersifat kenikmatan kita satu festival ya, satu pesta. Itu pahanya dikasih, kakinya yang menunjukkan sumber kekuatan, ada yang mengatakan demikian ya, itu sumber kekuatan dari binatang pada kakinya, pada apanya dia kasih itu yang terbaik, lemaknya bagian yang paling enak untuk dimakan, tidak dimakan, dibakar habis kasih Tuhan. Terus dia makan ya udah sisanya, saya menikmati persekutuan itu. Wow, ini sesuatu hal yang sangat indah yang dapat kita mengungkapkannya. Tuhan menggerakkan kita di mana. Nah, kemudian tadi dikatakan jangan lewat 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jangan. Jadi kita harus ingat zaman itu belum ada kulkas. Jadi kalaupun bisa bertahan daging itu cuma bisa bertahan paling 2 hari. Hari ketiga dia pasti sudah mulai rusak dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Maka ada yang menafsirkan kalau kita sudah bernazar, kalau kita sudah menekatkan dalam hati kita untuk memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Ini saya ngomong kalimat ini, saya nggak tahu Tuhan atur ya. Kan hari ini kan kita pas lagi bakal ngomongkan janji iman ya Bapak Ibu ya. Ini saya bukan memanipulasi Bapak Ibu untuk melakukan hal itu loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa termanipulasi, ya udah itu firman Tuhan, bukan saya loh ya. Bukan saya loh ya kalau ada yang mau memberikan. Jadi kalau kita sudah merasa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, lalu kemudian kita pengen memberikan, ya berikanlah. Ini gak diatur kok, pas lagi Imamat pasal yang ketiga. Pertama korban bakaran, persembahkan diri sepenuhnya. Kedua korban sajian, melayani Tuhan setelah itu. Dan kemudian bersyukur. Ini adalah korban pendamaian, korban ucapan syukur, korban persekutuan. Nah kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak terbilang banyaknya perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan bagi kami di masa lalu, juga di masa yang akan datang. Mungkin dari antara kami ada yang di dalam pergumulan yang berat, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami sungguh memohon, Tuhan, lepaskanlah kami. Kami mau membayar nazar ucapan syukur kami kepada Tuhan, apapun bentuknya. Pujian kami, suara kami, uang kami, apapun yang dapat kami lakukan untuk boleh memuliakan Tuhan. Tuhan pakailah kami dalam segala kelemahan kami. Kami tahu yang Tuhan berikan kepada kami tidak pernah yang jelek, yang terbaik. Tetapi kadang-kadang yang kami berikan kepada Tuhan tidaklah selayak itu. Tapi Tuhan dalam segala kemurahan hati tetap menerima pemberian kami yang tidak ada artinya. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk segala yang menjadi kebutuhan kami sebagai umat Tuhan, baik secara pribadi ataupun kebutuhan kami atas gereja ini. Misalnya pembangunan gedung gereja kami dan sekolah. Kami memohon anugerah Tuhan. Tuhan bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kami boleh mengembalikan itu. Kiranya kami boleh mengembalikan Kristus kepada Tuhan, boleh mengembalikan firman kepada Tuhan, boleh memberikan diri kami kepada Tuhan, boleh mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Tanpa paksaan, dengan hati yang bersekutu, yang sudah didamaikan oleh karena darah yang sudah dicurahkan Kristus bagi kami. Dialah roti hidup yang harus kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Dia adalah darah yang telah kami terima, yang telah menebus kami, yang patut kami kembalikan kepada Bapa. Dan hanya Dialah yang kepadanya Allah Bapa berkenan. Kami di dalam Kristus, maka Tuhan berkenan kepada kami.
betapa indahnya, betapa baiknya Tuhan. Kami kiranya rindu untuk makin bersekutu dan mencintai Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, korban persekutuan, korban pendamaian, korban ucapan syukur kami yang tertinggi. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan semua orang percaya kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, kuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, sekarang berkaitan dengan firman Tuhan, ini ada slide yang tampilkan, yaitu kita ada korban ucapan syukur ya. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ada slide yang tadi udah belum ya? Nah Bapak Ibu, jadi kita yang mau berbagian bagi pembangunan nanti dulu ya. Ini tadi udah ya? Yang Stephen dan Eli udah belum ya? Udah diumumkan ya tadi ya? Udah ya? Kita tadi saya tekankan lagi yaitu kita ada pembangunan gedung Geri Citra. Nah Bapak Ibu nanti ada link nggak ya buat janji iman ya. Jadi kalau janji iman itu misalnya kita berjanji mau memberikan. Nah itu ya ada form itu ya. Nah Bapak Ibu bisa isi di situ tiny.cc Geri Citra Raya. Nah itu ada form janji iman online. Nah kalau Bapak Ibu sudah mengisi di situ, nanti bisa cek di YouTube ya, bisa Bapak Ibu post, kemudian gampang kok http://tiny.cc / ya itu Geri Citra Raya. Nah di situ ada form. Kalau kita mau isi, kita mau berbagian untuk pembangunan rumah Tuhan. Ini tidak dipaksakan ya, ini terserah, berikan seturut dengan yang Tuhan gerakan. Kemudian balik kepada yang tadi. Nah maka kalau kita ini ada rekening janji iman, nah itu di situ. Yang atas, jangan dibalikin dulu. Nah itu nanti ada bisa ini ya, itu bisa di yang merah. Kemudian bagi kita yang bukan ingin memberikan secara janji iman ya, jadi ingin memberikan saja begitu, tidak ada janji nominal berapa, itu di rekening pembangunan yang BCA yang kuning, ya BCA yang kuning itu sama dengan yang QR code ya Pak ya, yang BCA kuning ya, ya itu yang QR code ya, bisa scan QR code ataupun yang BCA yang kuning. Nah juga di kompleks itu juga ada untuk pembangunan sekolah Logos. Nah jadi silakan bagi kita yang ingin berbagian juga di dalam pekerjaan Tuhan di situ ya. Oke, nanti silakan nanti dicek di YouTube-nya dan kita boleh memberikan persembahan lagi. Nah, selain itu kita ada persembahan rutin, boleh ini kita persembahan rutin untuk Geri Citra dan juga untuk pekerjaan Tuhan di Geri Pusat. Ini minggu yang keberapa ya? Saya nggak bisa lihat. Ini minggu pertama ya, penginjilan ya. Nah, kita mendukung pekerjaan Tuhan untuk penginjilan. Dan kita boleh memberikan persembahan kita baik lewat transfer ataupun QR code atau kita yang di sini juga bisa dengan persembahan secara fisik ya. Demikian. Mari kita menyanyi lagu nomor 4. Ini mengingatkan kita pada firman Tuhan ya. Menghitung berkat Tuhan. Ini menjadi dasar kita untuk memberi persembahan kita dengan sukacita. Hitung berkatmu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Hitunglah berkatnya satu persatu, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu,
berkat yang melimpah. Wanita kedua. Adakah berat beban menekanmu, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitunglah berkatnya, kau takkan ragu, kau kan memuji Dia sepanjang Bersama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah pada pria ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak bersama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah. Bangkit berdiri bersama-sama keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu bersama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa, mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk kami yang sudah memberikan persembahan ini untuk gereja ini, agar gereja ini dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah tiap orang itu dapat beribadah dengan baik tempat ini. Dalam nama Tuhan itu kami berdoa. Amin. Amin. Kita kembalikan kemuliaan pada Tuhan saja, menyanyi doksologi, dan kita memohon berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkati kita, kita dapat kembali memberi salam satu dengan lain setelah itu.